Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah yang berbahagia, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur pagi hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega, kita dapat beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi wasilah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Aku yang berbahagia, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita kaitannya dengan belajar ilmu tajwid. Kalau kemarin kita sudah belajar beberapa bab, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan melanjutkan beberapa bab selanjutnya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai silahkan siapkan Al-Quran, siapkan buku tulis, lembar kerja yang sudah kalian download bersama. Linknya ada yang sudah dibagikan di biodata, silahkan bisa di-download di link tersebut. Baiklah, supaya ilmu kita lebih barokah, lebih manfaat, mari kita bersama-sama tawasulan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, hajat orang tua kita, hajat guru-guru kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, silakan kita lanjutkan pelajaran kita. Mari simak penjelasan berikut ini. Kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi setelah tadi kalian mempersiapkan semuanya, maka saat ini kita akan coba untuk menjelaskan apa yang akan kita lakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, babnya adalah bab qalqalah. Kita akan belajar tentang qalqalah pagi hari ini. Yang kita harapkan nantinya adalah kompetensi yang akan kita hadapkan. Murid memahami teori tentang qalqalah. Terus nanti setelah kita paham, kita bisa mengaplikasikan qalqalah tersebut dalam membaca Al-Quran. Dan nanti selanjutnya adalah kita akan belajar untuk mengetahui sejauh apa kemampuan kita dalam membaca Al-Quran, mengetahui mana bacaan qalqalah dan tidak. Kita akan melakukan latihan untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang nantinya terdapat bacaan qalqalah. Seperti ini. Baik, sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Ista'inu bis-sabri was-salah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalla innal insana la yadha. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Was-samaa'i dzatil buruj.
wal yaumil mau'ud wallahu min waraihim muhit. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, dari beberapa contoh itu kita perhatikan silakan, adakah perbedaan, adakah sesuatu terutama yang Pak Munawir garis bawahi. Baik, anak-anak, kita baca teorinya. Jadi qalqalah secara bahasa berarti memantul. Fatihah Safaratul Ilmiyah. Secara ilmu tajwid berarti memantulkan suara huruf dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik. Nah, huruf-huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Kita sering lihat baju di toko atau dalam istilah ilmu tajwid biasanya disingkat dengan qatbu jadin. Nah, huruf-huruf ini kapan terjadi? Kapan dibaca qalqalah? Nah, dibaca qalqalahnya itu adalah apabila huruf tersebut sukun atau dibaca sukun karena waqaf. Apa bedanya antara sukun atau dibaca sukun? Nah, sukun itu memang semuanya dari awal itu adalah sukun, memang berharokat sukun. Tapi kalau dibaca sukun karena waqaf, itu aslinya tidak berharokat sukun, tapi dia berharokat hidup fathah, kasroh atau dhammah, tapi karena diwaqafkan dia jadi dibaca sukun. Nah, kita lanjutkan. Pembagian qalqalah. Nah, ini ada qalqalah sughra dan kapan terjadi qalqalah sughra? Yaitu apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun di tengah kalimat. Jadi huruf yang 5 tadi, ba, jim, dal, to, dan qaf ada di tengah kalimat. Sementara kubra, qalqalah yang kubra yang pantulannya kuat itu adalah apabila ada huruf qalqalah yang dibaca sukun atau mati karena waqaf, baik itu sukun asli atau dibaca sukun karena waqaf. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat, kita identifikasi contoh-contoh yang tadi sudah Pak Munawir tampilkan di depan. Nah, ini ista'inu bis sabri was shalah, Al-Baqarah 153. Perhatikan di sini yang Pak Munawir garis bawahi, bis sabri. Bis sabri ada huruf ba yang berharokat sukun di tengah kalimat ista'inu bis sabri wassalah. Nah, ini bacaan qalqalah. Kenapa dibaca qalqalah? Dia karena ada sukun. Karena ada sukun berada di tengah kalimat. Jadi dia karena di tengah kalimat maka dia dibaca qalqalah sughra. Pembelajaran kita kali ini, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ada jim yang berharokat sukun di tengah-tengah kalimat. Dengan demikian ini adalah bacaan apa? Iya, qalqalah sughra. Karena apa? Karena dia ada di tengah-tengah kalimat. Jadi pantulannya ada, cuma pantulan itu tidak begitu kentara, tidak begitu jelas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masih mendengar ya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengar ya? An-Nasr ayat yang kedua. Ada di sini? Merupakan tuntunan amal dan kehidupan bagi
Lihat fokus pada yang Pak Munawir garis bawahi. Ada huruf dal yang berharokat sukun di tengah kalimat. Berarti ini adalah contoh yang qalqalah sughra. Yadkhuluna. Lanjutkan. Kalla innal insana la yatgha. Nah, ini ada la yatgha. Ada to yang berharokat sukun di tengah kalimat. Ini adalah contoh qalqalah sughra, yaitu semacam lembaran. Ya, sekarang silakan dari ayat yang terakhir ini, yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, silakan kalian coba untuk mengidentifikasi. Abaikan dulu garis bawahnya. Yang berupa lembaran itu disebutnya ya. Nah, bagus. Yang pertama ada dal yang sukun di tengah kalimat. Terus ada qaf yang sukun di tengah kalimat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini juga ada qaf lagi di sini. Jadi ini semuanya di ayat Al-Tin yang keempat ini terdapat 3 bacaan qalqalah sughra. Ada dal sukun, ada qaf sukun, di sini juga ada qaf sukun. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya ada di tengah kalimat. Berarti ini adalah contoh-contoh dari qalqalah sughra. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang selanjutnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, pantulannya keras karena apa? Karena ada di belakang. Inilah yang dinamakan qalqalah kubra. Kalau tadi identifikasinya, definisinya adalah apabila ada huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf. Ini kita waqafkan karena kita baca. Tapi kalau dibaca wasal, wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarrin naffatha. Nah, itu tidak dibaca qalqalah. Kalau diwakafkan saja dia dibaca qalqalah. Pantulannya kuat. Ada ba yang dibaca sukun karena wakaf, maka ini adalah qalqalah kubra. Perhatikan yang selanjutnya. Was-samaa'i dzatil buruj. Buruj. Nah, ini pantulannya juga sudah keras di sini. Karena apa? Karena jim ini dibaca aslinya dia berharokat kasroh, tapi karena dia diwakafkan maka dia dibaca sukun sehingga bacanya adalah buruj. Oke, sampai di sini 2 contoh yang qalqalah kubra ini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Wal yaumil mau'ud. Mau'ud. Ada dal harokat kasrah tapi dia dibaca sukun karena wakaf. Wal yaumil mau'ud. Sampai di sini ada pertanyaan? Wakaf. Inilah contoh qalqalah kubra karena dia ada di akhir kalimat. Wallahu min waraihim muhit. Muhit. Aslinya muhitun, tapi karena dia dibaca wakaf maka dia disukun sehingga apa? Muhit. Terakhir, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, inilah yang namanya qalqalah kubra. Jadi yang sebelah sini yang bergaris
bawah merah ini adalah contoh-contoh yang para malaikat. Kemudian memperkuat sughra, sementara yang bergaris bawah biru yang ada di akhir kalimat ini adalah contoh-contoh yang kubro. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Baik, kalau belum paham silakan kalian ulangi lagi dari depan penjelasannya, kalian rewind ya dari depan, diulang putar dari depan. Tapi kalau sudah paham, kita baca bersama-sama contoh-contoh berikut. Ikuti Pak Munawir. Ista'inu bis sabri was shalah. Tidak semua orang bisa menerima kitab ataupun sujud. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kalla innal insana la yadhha. Oke, nanti yang bentuk video ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada juga kitab kan? Nabi Musa agak spesial. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Karena suhuf dasarnya itu suhuf. Yuk diikuti. Was-samaa'i dzatil buruj. Suhuf karena kitabnya tidak kita kenal sampai sekarang. Wal yaumil maw'ud. Isinya wallahu min waraihim muhit. Menjawab secara lebih detail. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus. Jadi dari penjelasan ini bisa kalian pahami semuanya. Baik. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada lembar kerja. Jadi silahkan, ini adalah lembar kerja yang pertama kaitannya dengan materi qalqalah. Sebelum kita kerjakan lembar kerjanya, jika memang belum paham, silahkan diulang lagi nontonnya, post dulu YouTube-nya. Silahkan siapkan lembar kerjanya. Bagi yang belum punya, silahkan di-download di link berikut, bit.ly/LK Qalqalah 12. Agar terus dapat update materinya, silahkan kalian bisa join, di subscribe dan klik tanda loncengnya biar dapat pemberitahuan. Oke, kita lihat lembar kerjanya seperti apa. Nah, ini lembar kerjanya. Ada potongan ayat dari lembar kerja yang pertama yang sudah kalian download. Di sini ada potongan tabel dan potongan-potongan ayat. Tugas kalian adalah mengidentifikasi dari 10 contoh ini manakah yang ada bacaan qalqalah sughronya, mana yang qalqalah kubro. Kalian isikan di sini. Ini Pak Munawir kasih contoh yang pertama, min syarri ma khalaq. Ini adalah bacaan qalqalah kubro. Kenapa? Sebab ada huruf qaf dibaca sukun atau mati karena waqaf. Begitu juga dengan yang lainnya. Silahkan kalian isikan sesuai dengan nomor tabelnya. Baik, setelah kalian isi semua, mintalah orang tua kalian atau kakak kalian untuk mengoreksinya. Dan nanti berikan kepada guru kalian untuk mendapatkan nilainya. Ini lembar yang pertama. Terus sebagai bentuk pengayaan nantinya ketika kalian sudah bisa mengerjakan lembar kerja yang pertama, kalian kerjakan lembar kerja 2 sebagai pengayaan. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang kedua ini yang sudah kalian download bersama lembar kerja yang pertama. Silakan kalian buka Al-Quran, cari 5 contoh bacaan qalqalah kubro dan 5 contoh bacaan qalqalah sughro. Apapun katanya, kalimatnya, yang penting
Qalqalah kubro dan qalqalah sughro. Al-Quran, ayat apapun, di surat manapun silakan. Kalian buka Al-Qurannya. Kalian tuliskan di tabel ini, ada 10 sebab. Tuliskan di sini potongan ayatnya, jangan cuma belakangnya dok, tapi minimal ada 1 atau 2 kalimat di sini kalian tuliskan. Terus nanti termasuk qalqalah sughro atau kubro, kalian tuliskan dulu juga sebabnya. Apa yang menjadi sebab dari bacaan itu. Demikian untuk pelajaran tajwid kita pada kesempatan ini mengenai bab qalqalah. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Munawir. Jika masih ada hal yang kurang jelas, silahkan hubungi saya di kontak WA bisa di 081 226 531 400 atau bisa juga di email Pak Munawir di munawiraw78@gmail.com. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.